Gereja Katolik menolak praktik doa berantai yang bersifat memaksa Tuhan memberi ancaman. Seperti kutukan jika tidak disebarkan, atau memperlakukan Tuhan seperti jimat. Doa sejati adalah relasi kasih dan penyerahan diri secara rendah hati kepada kehendak Allah. Bukan usaha manipulatif untuk mendiktenya. Hakikat doa yang benar versus manipulasi, bukan teknik memaksa, doa bukan formula magis atau mekanis. Yang jika dilakukan dengan jumlah orang tertentu atau jangka waktu tertentu, Tuhan terpaksa mengabulkan keinginan manusia. Tuhan bukan pelayan manusia, memaksa Tuhan melanggar kedaulatannya dan mengubah doa menjadi transaksi egois. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, ya, mohonkanlah syafaat, doa permohonan, ucapan syukur untuk semua orang. Rasul Paulus mengajarkan doa syafaat yang tulus dan universal, didasari oleh kasih persaudaraan. Ini adalah permohonan yang keluar dari hati yang peduli pada sesama, bukan rantai pesan paksaan yang menakut-nakuti penerimanya dengan kesialan. Dengarkan Romo Cafe. Juvenswer. Selamat pagi Romo, selamat malam di sana Romo. Yo. Saya Juvenalis Waruhu dari Keuskupan Agung Medan. Horas, Paroki Kristus Raja. Marga apa nih? Waruhu, dari Nias ini Romo. Oh ya, dari Nias ya. Nias tuh udah Gea mereka tuh Gea. Iya, Gea. Oke. Yo, silakan. Berarti bukan Horas ya, bukan Horas. Yahoo Romo, Yahoo. Yahoo yang macam dulu yang yahoo.com itu kah? Bukan Romo, Yahoo. Yahoo. Ya silakan. Oke, izin bertanya Romo, ini beberapa hari ada sebuah WA atau dari Facebook Romo, sering dari grup-grup Katolik juga atau dari sesama Katolik membuat ada permintaan doa dari pastor ini dan suster ini untuk mendoakan Salam Maria buat saudara kita ini, mendoakan 10 kali Salam Maria dan kirim ke 10 orang teman. Saya pikir-pikir ini bukan doa orang Katolik, nggak pernah bikin doa berantai seperti itu. Apa betul seperti itu, Romo? Yang pertama, tugas kita untuk mendoakan untuk semua orang. Oke. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, jajan kau buka dulu. Tugas kita mendoakan semua orang. Doa syukur, doa pujian, doa syukur, doa permohonan, dan doa pujian. Ya, saya ngerti itu Romo, tapi ini harus kita kirimkan ke... Iya, pelan-pelan saya nanti ke sana. Masukin kita baca dulu, setiap kali sebut ayat kita baca dulu. Engkau mengerti? Ya, biarlah saya jelaskan, oke. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk siapa lagi lanjut? Untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berdoalah untuk semua orang, berdoalah untuk semua orang supaya kita hidup dalam damai dan hidup dalam ketentraman dalam pengertian itu. Yang pertama saya katakan bahwa tugas kita mendoakan semua orang. Oke. Dan 3 jenis doa: pujian, permohonan, dan doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa perantara, doa intercesi. Engkau mendoakan walaupun orang lain tidak minta itu kepadamu. Oke. Sekarang banyak kali kita temukan praktik dengan seiring timbulnya, maraknya karakter algoritma digital, maka orang bilang sekarang doa 10 Salam Maria, kirim ke 10 orang,
Salah satu orang yang kurang setuju dengan seperti itu. Saya dalam posisi saya dan dalam posisi ini saya setuju dengan Om Yuven. Saya kurang setuju, teman-teman Katolik. Bagikan ke 10 orang, maka mujizat akan muncul. Begitu Om Yuven tuh? Itu. Iya. Bagikan gambar ini, maka dalam 3 hari mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Tolong saudara-saudara Katolik. Tolong. Pergi ke Ekaristi. Jangan bagi macam doa macam kamu buat macam apa ya. Bagikan ke 10 orang. Dan setelah itu mujizat akan terjadi. Yang kau minta terjadi. Tolong. Yakobus 5 ayat 16 bilang, doa orang-orang benar. Maaf, saya harus lihat WA orang punya. Silakan. Bantu dulu. Saya bisa dengar apa Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Maaf, doa orang-orang benar bila didoakan dengan apa? Jadi baca di situ. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Sebelumnya, jika didoakan dengan apa? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saya ragukan kau punya terjemahan apa nih? TB2 Pater. Enggak ada TB1 di situ. Saya lihat di sini TB1. Maaf. Saya lihat TB1 di sini. TB2 memotong satu hal yang ada di situ tapi dipotong oleh TB2. Minta maaf ya TB2 ya. Sebentar. Ada satu rasa kurang pas gitu. Ini nih. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan, itu yang hilang di TB2. Coba baca kembali TB2. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Hilang pernyataan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya saya bilang, ada apa ini? Sekarang kita lihat ke Spanyolnya. Minta maaf ya teman-teman. Santiago 5:16. Saya pakai yang confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, doa yang efikaz, yang sungguh-sungguh di efikaz itu, maksudnya yang seperti TB1 terjemahannya. Sumber saya di sini, oke. La oración eficaz del justo. Doa yang sangat efektif, efikaz dari orang-orang yang benar.
Maksudnya seperti itu. Jika didoakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, sangat besar kuasanya, itu yang dimasukkan di situ. Tapi biar sudah. Oke. Sekarang kita mau lihat seperti itu. Teman-teman Katolik, tolong. Satunya engkau undang orang untuk doa. Satunya engkau masukkan unsur manipulatif untuk keinginan pribadi. Karena itu Yakobus 4 ayat ketiga. Hati-hati dengan doa untuk paksa Tuhan untuk memenuhi keinginan hatimu. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Begitulah maksudnya, Yuven. Pertanyaanmu penting sekali bagi saya. Tolong mulai sekarang Katolik, kirim gambar ini. Kirim 10 Ave Maria ke 10 orang. Maka setelah kau kirim itu, mujizat. Aduh Tuhan Allah. Tolong Katolik, kamu paksa Tuhan Allah. Om Yuven, maksudnya kira-kira seperti itu yang kau maksudkan? Iya Romo, iya. Mulai dari sekarang kau jangan buat itu Enggak, saya juga menentang kawan ini Romo. Aku bilang itu tidak pernah ada doa seperti itu di dalam Katolik, saya bilang. Kirim ke 10 orang maka mujizat terjadi, begitu tuh, ada yang begitu. Iya, betul Romo. Dan yang ngirim ini orang Katolik Romo. Aku bilang kamu dengar khotbah-khotbah dari pendeta apa kamu ini, saya pikir. Saya pikir dipengaruhi dari Protestantisme di situ. Dia bilang sama aku, Romo, kan nggak salah kalau kita 10 orang mendoakan Salam Maria. Kalau 1000 orang mendoakan, salah satu dari situ bisa ada orang benar katanya. Ya maksudnya saya itu udah bilang motivasinya bagus, mungkin baik. Tapi jangan paksa Tuhan Allah seperti itulah. Maksud bisa mengerti. Kirim ke 10 orang maka mujizat terjadi. Nah, kirim gambar ini, kirim Tuhan Allah. Waktu itu waktu tidak ada HP dulu bagaimana Juvens? Ya itu dia juga Romo, bingung kita. Analisa waktu kita belum ada WA, belum ada Facebook, bagaimana waktu itu? Ada SMS berantai, ada kayak gitu. Ya belum, maksudnya belum ada barang-barang seperti itu tuh. Bagaimana orang dulu, orang Kristen perdana, gereja perdana berdoa ke Kristen, bapak-bapak gereja, mereka bilang begitu kan? Karena maka saya bilang algoritma teknologi digital mempengaruhi hal-hal itu. Maksud dia begini Romo, kalau kita kirim sampai 1000 orang, satu orang di antara itu ada orang benar, karena 2 orang benar ini sangat besar kuasanya katanya. Mungkin salah satu dari 1000 orang ini ada 2 orang benar katanya. Lebih pergi ke misa di sana, mujizat terbesar yang makan tubuhku dan minum darahku, mujizat terbesar terjadi di sana. Aku ada di dalam dia dan dia ada dalam aku dan aku beri dia hidup. Yohanes 6 ayat 57. Makanya saya bilang sama dia, Romo, berarti kamu ini sering ikuti ceramah-ceramahnya pendeta-pendeta kamu ini. Bisa jadi. Kita lihat di sini mujizat terbesar itu ada di mana? Yohanes 6 ayat 56-57. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 57. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Itulah sumber dan puncak dari kehidupan Kristen sejati. Makan dia, minum dia supaya tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam engkau. Itulah mujizat paling besar. Bahwa Tuhan hidup di dalam engkau karena engkau memakan dia. Begitu Om Yuven, terima kasih supaya juga panggilan untuk semua orang-orang Katolik sini. Oke, terima kasih Romo. Tapi ada juga satu pertanyaan lagi Romo. Ini silakan.
Kebetulan aja nih Romo, aku lagi duduk-duduk santai di rumah. Ada datang 2 orang bapak-bapak pakaian necis lah. Mereka ngasih brosur kepada saya. Itu antara saksi Yehova itu. Kalau Rupanya- tidak Mormon. Rupanya mereka dari Saksi Yehova mengundang saya untuk ada KKR. Saya bilang, kenapa siang-siang panas-panas begini? Setan-setan berkeliaran kalian ini semua. Sampai berdebat panjang kami. Romo saya bilang, tahu nggak kalian itu udah di setan-setan yang apa manusia-manusia yang dipakai setan untuk berkeliaran mengganggu orang kalian. Jadi mereka agak marah, Romo, terjadi perdebatan antara kami. Karena mereka bilang, dari mana kau tuduh kami dipakai setan berkeliaran siang-siang? Apa maksudmu? Ya memang inilah setan seperti ini. Udah tahu panas-panas begini, Oke. datang dia. Walaupun secara lahiriah, lihat secara Santo Paulus bilang begini, secara lahiriah, bantu dulu 2 Timotius 3 ayat ke-5. 2 Timotius 3 ayat 5. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi Lihat, engkau datang Juven dengan dasi semua. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Baca kembali. Yang dengan dasi haleluya, secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perkara selesai Om Juven. Jauhilah mereka itu, oke? Bukan saya jauhi, maksud saya bilang sama mereka, Romo, itu sebelah saya itu pengikut setan iblis saja. Karena di sebelah saya Islam, Romo bilang, lebih bagus ke situ kamu, sama-sama kalian satu grup. Aku bilang mereka kan jangan ngomong di sini. Maksud saya nanti kalau mereka lewat lagi kau bilang kita doa rosario dulu, salam Maria dulu, pasti langsung hilang itu. Nanti kalau mereka lewat lagi, nanti engkau bilang, mari kita buat salam Maria 10 kali. Pasti langsung hilang Om Yuven. Tidak perlu omong setan atau apa, hanya bilang salam Maria penuh rahmat dengan mereka, mereka pasti langsung hilang. Jadi lucu-lucu juga soal keimanan di Medan ini, Romo. Makanya ada hal-hal seperti ini yang timbul-timbul. Makanya, kalau inilah untung ada Romo Cafe yang memberikan banyak pengajaran sama kami. Jadi hal-hal macam itu langsung kami tolak, Romo. Mungkin kami selama ini nggak ada pengajaran seperti Romo, bisa-bisa juga banyak ikutan itu, Romo. KKR seperti itu. Yang KKR itu Tuhan Allah bilang apa? Yesus bilang apa? Bantu dulu Matius 6 ayat ke-5. Matius 6 ayat ke-5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku Om Juven, jangan di tikungan jalan lah, di depan umum tuh. Om Juven di KKR tuh mereka kata-kata panjang lebar tuh, panjang lebar kata-kata. Ayat 7-nya baca untuk mereka. Grace. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Pankrasio, iya, Om Rianto yang dulu DKC, yang Epifani yang di Amerika 2 hari lalu. Kemarin malam saya bisa tidur jam 12. Kenapa sudah 12 belum tidur nih jam 12 malam? 1:30 belum tidur. Ada apa? Macam firasat tapi tidak tahu. Jam 1:12, 13 pagi itu saya ini malam ini baru bisa tidur. Kenapa jam begini?
Waktu saya buka WA, Pankrasio, hah? Kok Angel Rianto WA jam 1? Waktu lihat, aduh, Angel meninggal. Anaknya yang pakai nomornya Angel WA ke saya. Dia serangan jantung setelah antar anaknya ke stasiun kereta, dia pulang. Mungkin ada buat satu di taman belakang rumah. Mungkin jatuh waktu itu di situ. Doa. Sudah 2 malam nih kita doakan. Macam malam waktu Indonesia hari, 2 hari waktu pagi hari waktu kalian mendoakan istirahat berkala untuk Angel. Begitu Om Yuven. Ya, terima kasih Romo. Yo, masih ada yang lain tidak? Itu aja Romo. Ini hal-hal aneh ini aja yang saya tanyakan tadi Romo. Kesempatan kepada yang lain Romo. Izin turun nih Romo. Yo, mau turun, oke. Mantap. Kalau ada pertanyaan besok lusa, silakan ya. Terima kasih Romo. Mau lihat ini coklat.